المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي تلقي الشفاعة في كل حول من الأحوال مهتمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمين فنادوا أمر في قول منه وآمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di Raudhah min Riyadhil Jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali ya kajian kitab fikih Kifayatul Akhyar. Melanjutkan bacaan kita, masih pembahasan tentang mashul khuffain ya, atau yang kita kenal mengusap muzak ya, tepatnya pada halaman 46 ya, 46 baris ke 5 dari bawah. Kalau kitabnya sama yang kecil dengan saya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi bid daraini amin. Berkata musannif atau pengarang kitab ini ya, semoga ilmu yang kita dapati dari kitab ini akan memberikan ya manfaat buat kita baik kehidupan dunia dan akhirat. Pada beberapa pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita sampai di penjelasan ya tentang mana yang lebih utama ya, membasuh kaki atau mencuci kaki atau mengusap muzak atau khuffain ya. Sini ada 2 pendapat tentunya ya. Pada saat kita dalam keadaan suatu ya rukhsah ya, rukhsah itu kan suatu keringanan ya, berarti kita mengambil ya keringanan tersebut yaitu dengan kita melakukan apa? Mengusap khuffain ya. Nah, tentunya tata cara ya ataupun bagaimana ya praktek ketika kita akan mengusap khuffain ya. Di sini dikatakan oleh pengarang kitab Al-Imam Taqiyuddin, beliau katakan iza arabta hadza fali jawazil mashi 'alal khuffaini syartani ya. Iza arabta hadza ya, apabila kamu telah mengetahui ya, mengetahui tentang apa? Tentang fali jawazil mashi 'alal khuffain, kebolehannya kita untuk mengusap khuffain ya. Di sini syartani, harus kita ketahui ada 2 syarat ya, baru khuffain itu boleh kita apain? Kita usap ya. Jadi enggak sembarangan ya, jangan asal kita pakai sepatu ya, atau kita pakai sesuatu yang menutupi bagian anggota kaki yang biasa kita basuh. Tidak demikian. Ini ada cara-caranya ya, yang perlu dan harus kita ketahui apabila kita akan menerapkan yang namanya mashul khuffain atau mengusap khuffain. Tuh ya. Ada 2 syarat. Ahaduhuma ya, syarat yang pertama adalah an yalbisal khuffaini ya jami'an ala taharatin kamilatin ya. Jadi khuffain yang kita pakai itu tuh ya, baru boleh kita pakai apabila kita telah menyempurnakan wudu kita, atau kita telah menyempurnakan pembasuhan atau mencuci 2 kaki kita ya. Jadi prakteknya itu nggak boleh kita itu pakai khuffain satu-satu ya. Ya, kita baru selesai basuh kaki kanan contohnya, kemudian kita pakai khuf yang pertama ya. Setelah itu kita ngapain lagi? Basuh kaki yang kedua, baru kita pakai apa? Khuf yang kedua. Ini nggak boleh ya. Khuffain itu baru boleh dipakai apabila ya kita sudah menyempurnakan wudu itu dengan sempurna sebelum kita pakai apa ya? Khuffain itu
ya, atau sebelum kita memakai muzak, ya. Jadi jangan apa ya? Jangan belum selesai udah kita pakai tuh sepatu atau hufain itu, ya. Sini dikatakan, ya, falau wasula rajulan, ya, apabila seseorang, ya, mencuci, ya, atau membasuh kakinya, summa labisa khuffaha, ya, kemudian dia memakai apa, ya, memakai apa, memakai khuf tadi, karena baru satu nih, ya, yang dicuci baru satu kaki, ya, summa ghasalal ukhra, ya, kemudian kaki yang kiri diapain, dibasuh yang kedua tuh, ya, wala bisa khuffuha, dan baru dipakai khuf yang berikutnya, bagian yang sebelah kiri. Apa kata Imam Taqiyuddin? Lam yajuz mas, ya, tidak boleh kita mempraktekkan untuk mengusap khuffain, ya. Sama juga Pak, ketika kita, maaf ya, ada suatu luka, ya, pada bagian-bagian yang biasa kita basuh untuk wudu, contohnya di tangan tadi, ya. Kalau Bapak, ya, atau saudara ada suatu larangan, ya, dari dokter, ya, kata dokter nih, habis diobatin nih, habis dipakein obat dan perban, nggak boleh kena air, ya, tuh, ya, boleh Bapak lakukan apa yang menjadi pesan dokter itu, ya, tapi ingat, sebelum Bapak menutup bagian yang luka tadi dengan perban, ya, pada bagian yang semestinya kita basuh, dalam hal ini contohnya tangan, ya, saat itu Bapak harus berwudu terlebih dahulu, ya, harus apa? Berwudu terlebih dahulu, ya, yang nggak mesti kita basuh seperti sesempurnanya saat kita dalam keadaan tidak ada penyakit, ya, artinya kita usap dengan air seperlunya saja, ya. Nah, nanti pada wudhu yang berikutnya, lantaran ada satu larangan ataupun peringatan menurut ilmu medis atau kedokteran, Bapak nggak perlu buka itu perban lagi, ya, cukup dibasuh apa, bagian yang atasnya aja itu, ya, perban yang membungkus bagian tangan kita yang terluka lantaran nggak boleh kena air, ya, jelas Pak, ya. Nah, begitu juga nih al-khuf, ya, khuf atau muzak ini kan, ya, sepatu, ya, yang kita pakai nih, ya. Nah, kita kalau pengen, ya, mengusap khuf atau sepatu yang kita pakai saat kita wudu, jangan kita pakai dulu baru wudu, ya, atau jangan kita pakai satu-satu, baru basuh satu kaki, kita pakai khuf yang bagian kanan dulu. Setelah itu kita basuh kaki yang kiri, baru kita ngapain? Pakai khuf yang bagian kiri yang kedua. Nah, ini nggak boleh kata Imam Taqiyuddin, lam yajuz al-masih, ya, tidak diperbolehkan mempraktekkan untuk mengusap apa? Muzak ataupun khuffain. Paham ya? Baik. Kenapa tidak boleh? Li'annahu lam yadkhalhuma ba'da taharatin kamilatin, ya, karena, ya, dia itu memakai atau menggunakan khufnya tadi atau muzaknya tadi sebelum wudunya apa, sempurna. Tuh. Artinya wudunya sempurna itu anggota tubuh yang 5 itu sudah dibasuh semua, muka, tangan, kepala, kaki, tertib jatuhkan, ya. Tuh, kalau belum tertib jangan pakai yang namanya khuffain atau muzak ini, ya. Nggak boleh kalau kita pengen praktekin mengusap khuf sementara kita belum sempurna menyempurnakan wudu kita, ya. Baik. Walau ibtada'a, ya, al-lubsu wa huwa mutatahhirun, ya, seandainya
seseorang telah memulai atau menggunakan atau memakai hub atau muzak, ya. Nih, dia sudah selesai Pak wudhunya, ya, selesai wudhunya, sudah sempurna, ya, tuh. Saat dia baru memulai atau memakai hub, ya, bagian yang kanan atau yang pertama, ya, kemudian apa, ya, wa huwa mutatahhirun, sedangkan dia sudah selesai, ya, wudhunya dengan sempurna. Summa ahdasa qabla an wasalatir rijlu ila qadam al-khuf, ya. Tapi belum sempurna nih. Dia pakai khuf atau muzak, tahu-tahu dia punya hadas. Apa itu? Baik itu dia keluar angin, ya, atau dia bersentuhan yang bukan mahramnya, ya, ataupun terkena najis contohnya, ya, tuh. Lam yajuz al-mas juga, maka tidak direkomendasikan atau tidak diperbolehkan kita untuk apa? Mengusap hub. Kenapa? Karena saat kita baru memulai pakai hub, di awal kita suci, udah sempurna tuh kita wudhunya. Tapi di tengah ketika kita akan pakai yang kedua, tahu-tahu ahdasa, dia itu berhadas, ya, yaitu hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, ini nggak boleh dia terusin lagi untuk apa? Memakai hubnya, ya. Berarti apa? Sempurna wudhu yang tadi sudah batal dengan sebab apa? Ahdasa, karena dia punya hadas, ya, itu. Nass alaihi Syafi'i, ya, fil ya. Nas ini dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Um, ya. Ini kitab fikih yang paling apa namanya? Yang paling, ya, terkenal, ya. Mazhab Syafi'i punya kitab fikih namanya Kitabul Al-Um. Ya, kitab Al-Um itu kalau ada 6 jilid, ya, itu terkenal tuh. Kitab Imam Syafi'i yang paling mu'tabar, yang paling kuat, yang paling, ya, diakui, ya, tuh. Li'annal i'tibara biqararil khafla bisaq, ya, tuh. Karena, ya, yang dilihat itu adalah apa? Ya, kesempurnaan saat kita memakai khuf, la bil saq, bukan asal pakai doang, ya. Jadi kalau kita asal pakai doang, ya nggak apa-apa, ya. Tapi lantaran saat kita lagi memakai tuh khufnya, kenapa kita punya hadas, ya? Berarti apa tuh? Khuf yang tadi akan kita praktekkan atau kita pakai saat kita wudhu yang berikutnya tuh nggak boleh, karena dianggap sudah batal karena sebab punya apa? Punya hadas, ya, tuh. Wahtajja lidzalik, ya, argumen ataupun dalil, ya, yang menunjukkan hal yang demikian itu adalah hadisul Mughirah. Hadis yang datangnya dari Mughirah radhiyallahu taala anhu, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepadanya. Qala, ya, beliau berkata, apa kata Mughirah? Sakabtul wadu'a, ya, li Rasulillahi ta'ala alaihi salatu wassalam, ya. Kata Mughirah, aku pernah menuangkan air kepada Rasulullah saat Rasul lagi wudu, ya. Jadi Mughirah ini ketika dia lagi jalan sama Nabi, pas Nabi mau wudu, dia ngapain? Nuangin airnya, ya kan? Kayak kita air dikit itu tuangin pakai apa tuh? Pakai gayung atau pakai ciduk, ya. Nah, itu dilakukan oleh siapa? Oleh Mughirah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tuh. Falamman tahaitu ila rijlaihi, ya, ketika aku selesai, ya,
menyiramkan air kepada dua kaki Nabi yang sudah dibasuh oleh Nabi, ya. Arti Nabi telah sempurna selesai itu membasuh dua kakinya. Berarti Nabi kan awalnya wudhu dulu kan, ya. Ahwaitu ilal khuffaini, ya, tuh aku bermaksud, ya, untuk apa? Li anza'ahuma, untuk melepaskan apa nih? Khuf yang dipakai oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi habis sempurna tuh wudunya, ya, tahu-tahu nih Mughirah mau ngapain? Mau melepas, ya, tuh khuf yang dipakai oleh Nabi, ya. Qala, Nabi berkata kepada Al-Mughirah, apa kata Nabi? Ya, da'huma, ya, artinya da'huma, Mughirah, biarin aja, ya. Enggak usah diapain, enggak usah dilepas nih sepatu khuf yang saya pakai. Ya, kata siapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mughirah. Kenapa? Nabi memberikan alasan. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Ya, karena aku, ya, menggunakan atau memasukkan khuf ke dalam kedua kakiku ini saat aku sudah sempurna menyelesaikan wuduku. Jadi nggak perlu diapain, dicopot lagi tuh, ya, nggak perlu dilepas lagi tuh sepatu. Cukup ngapain? Tuh yang dibasuh khufnya saja. Coba, ya. Jadi ada apanya? Ada argumennya, ya, ada dalilnya yang menunjukkan, ya. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi, berarti ini adalah, ya, sunnah fi'liyah, ya, artinya contoh yang dicontohkan oleh Nabi dalam bentuk perbuatan, ya. Kan ada tiga, saya bilang sunnah itu ada tiga, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Ya, fi'liyah qauliyah itu berupa ucapan Nabi, fi'liyah berupa perbuatan Nabi, taqririyah berupa ketetapan Nabi. Ya, tuh. Nah, itu semua yang dijadikan sebagai pegangan oleh para siapa? Para sahabat yang mereka tahu langsung dari siapa? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak ya? Tuh, ya, hadisnya. Wa rawahu Syaikhani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Wal wudu'a, ya, wal wudu, ya, biasanya kan wudu, ya, bidomil dhad, bidomil waw. Tapi ini kenapa kok bi fathil waw? Ya, wadu, bukan wudu. Ya, di sini jelaskan fala'alla alaihi salatu wassalam. Ya, bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawazal maski bi taharatihima indal labsi. Ya, Nabi, ya, membolehkan untuk mengusap khuf ini kapan? Setelah Nabi menyempurnakannya, ketika Nabi akan pakai tuh khufain. Jadi Nabi telah sempurna wudu, baru Nabi apain? Nabi pakai tuh khufnya, ya. Jadi, ya, bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi memang ada apanya? Ada dasarnya. Ya, ada apanya? Ada sumbernya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal hukmu yaduru ma'al illati. Ya, karena yang namanya suatu hukum itu yaduru, ya, berputar atau berlangsung itu ma'al illati, disertai dengan adanya illat. Apa itu illat? Alasan. Ya. Kenapa Nabi melarang Mughirah untuk membuka sepatu saat Nabi udah wudu? Karena Nabi kasih tahu, waktu sebelum aku pakai tuhur, aku udah wudu sempurna.
Jadi wudhu yang kedua yang berikutnya ini nggak perlu diapain, nggak perlu dibuka lagi itu sepatu, ya. Baik. Wa asraha min hadza ma rawahu Syafi'i 'anil Mughirah qala, ya, bahkan ada yang lebih jelas lagi, ya, ada yang lebih tegas lagi, ya, dari ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Mughirah qala, ya, dia berkata, qultu, ya, aku bertanya kepada Rasul, kepada siapa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, amsahu 'alal khuffaini, ya. Jadi ini Mughirah bertanya kepada Rasul, ya, setelah waktu dia itu, ya, menuangkan air saat Nabi lagi wudu. Nah sekarang nih, ya, Mughirah langsung bertanya, dia lagi praktek, ya. Kata Mughirah apa? Ya Rasulullah, ya, amsahu 'alal khuffain, ya, apakah aku boleh juga mengusap dua khuffain? Ya, jawab Nabi apa? Qala na'am, ya, boleh kamu mengusap dua khuffain. Tapi apa? Iza adkhaltahuma tahirataini, ya, apabila kamu, ya, memakai dua khuf itu kamu dalam keadaan apa? Suci atau telah menyempurnakan wudunya, baru kamu boleh ngapain? Memakai atau mengusap khuf, ya. Jadi bukan asal-asal doang, Pak. Ya, ada apanya? Ada ilmunya, ya, ada caranya, ya. Makanya kita mau ngapa-ngapain itu harus punya apa? Punya ilmu, ya. Kita mau pakai peci aja ada ilmunya enggak? Ada ilmunya enggak pakai peci? Ada. Ya, orang buka celananya pakai ilmu. Ya, emang orang buka celana, pakai celana nggak pakai ilmu? Pakai ilmu, Pak. Ya, coba Bapak pakai celana pun posisi Bapak diri tegap, bisa nggak pakai celana? Angkat satu kaki coba, paling kegonjengkang, ya kan? Itu harus pakai satu yang namanya ilmu. Nah, ini ilmu ini diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat yang namanya siapa? Mughirah, ya, gitu. Baik. Walabzah idza syurita, ya, wa in kana zarfan wallahu a'lam. Ya, lafaznya ini apabila disyaratkan ini merupakan zarf. Zarf artinya ketentuan keadaan, ya, yang mengharuskan kita boleh ngapain? Mengusap dua khuf. Wallahu a'lam. Ya, itu syarat yang pertama. Apa tadi? Syarat pertama tadi apa? Ya, harus menyempurnakan wudhu kita dulu, baru kita boleh mengusap dua khuffain, ya. Asyaddu tsani, ya, syarat yang kedua adalah apa? An yakunal khuf salihan lil mashi, ya. Khuf yang kita pakai nih atau muzak yang kita pakai ini masih layak untuk bisa diusap, ya. Artinya layak ini tuh khuf sepatu yang kita pakai itu nggak bolong, ya. Nah kalau dia bolong memang boleh, ya nggak boleh, Pak, ya, karena, ya, syarat yang harus kita penuhi ketika kita akan memakai khuf itu, sepatu yang kita pakai itu harus menutupi bagian kaki yang wajib kita basuh. Ya, jadi kalau hanya, maaf ya, sekedar sampai di bawah mata kaki doang nih, kayak kaos kaki anak-anak sekarang, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ketentuan kita membasuh kaki minimal sampai apa? Di atas mata kaki, bukan di bawah mata kaki. Ya, jadi sepatunya itu harus menutupi apa? Khufnya nih, dua mata kaki. Ya, terhadap penjelasan di sini. Ya, nah ini layak kan nih? Ya, untuk bisa diusap nanti ketika dia wudu, ya, sebagai pengganti membasuh kaki, ya. Nah, sini jelaskan lagi. Walisalahiyatihi umurun,
Ya, nah untuk melihat layak atau tidaknya khuf ini kita pakai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, al-awwal an yastural khuffu jami'a mahallil ghusli minal rijlaini. Nih, tadi saya bilang, ya, khuf yang kita pakai itu apa? An yastural khuf jami'a ala mahallil, harus menutupi bagian kaki yang wajib kita apain? Kita basuh. Ya, jadi nggak perlu sampai betis dan nggak boleh di bawah mata kaki. Ya, minimal di atas mata kaki itu. Itu baru solehnya tuh, ya, kebolehannya, ya. Falau qasura an mahallil fardi lam yajuz al masdini. Kalau terlalu pendek, ya, tadi itu saya bilang, ya, hukumnya hanya sampai di batas bawah mata kaki, cuma nutupin telapak kaki doang. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena ada sebagian kaki yang masih apa ya? Kelihatan atau kebuka. Selama ada kelihatan walaupun sedikit tuh bagian kaki yang wajib kita basuh, maka hukum nggak boleh kita praktekkan. Ya, nggak boleh kita apa ya? Nggak boleh kita praktekkan. Biarinlah. Ya, hukumnya sampai sini kita usap yang bagian sini aja, yang sebagiannya lagi dipakai air, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kalau kita mau usap hukum yang usap hukum, kalau kita mau membasuh udah. Nggak boleh dua-duanya dipakai, harus salah satu. Nah, kalau kita ingin mempraktekkan hukum tadi, syaratnya hukum yang kita pakai itu wajib menutupi bagian kaki yang kita basuh saat kita berwudu. Ya, jelas Pak ya? Baik. Bila khilaf, bahkan tidak ada perselisihan atau perbedaan di kalangan, ya, para, ya, ahli fikih, ya. Jadi nggak ada perbedaan tuh, baik Imam Hanafi ke, Imam Maliki ke, Imam Syafi'i ke, atau Imam Hambali ke, itu nggak ada perbedaan. Jadi hukumnya itu layak dipakai kalau memang bisa nutupin bagian kaki yang biasa kita basuh saat berwudu, ya, itu. Li'anna ma dhahara, ya, wajibuhu al-ghusl. Nah, karena bagian kaki yang nampak tadi itu wajib diapain? Wajib dibasuh, ya. Nah, kalau dia wajib dibasuh berarti boleh gak kita ngusap hukum? Ya, kagak boleh Pak, tadi yang saya bilang nggak boleh kita praktekin dua-duanya, ya. Itu jangan kita menggampangin hukum, ya. Biarinlah Tuhan juga tahu memang hukum segini doang, bukan masalah Tuhan yang tahu, lu kagak ngaji, ya. Kalau ente ngaji bakal tahu, ya. Jangan sembarangan menggampang-gampangin suatu hukum, ya. Nah, ini perlunya kita, ya, belajar. Baik. Wa furidas al-mustatar al-mashu. Sedangkan, ya, bagian yang wajib dibasuh itu ketika kita akan menerapkan hukum wajib diapain? Al-mustatar, ditutupin. Ya. Udah Ustaz, kalau gitu saya ambil yang lain dah tambahan. Ya, pakai kulit yang lain boleh gak? Tak boleh Bang. Ini ada tata caranya, ya, ada aturannya. Ya, aku ambil kain aja dah biar tutupan, nanti ini yang kelihatan dikit doang, nggak boleh. Ya, kalau memang masih kelihatan meskipun sedikit bagian kaki yang wajib kita basuh saat kita wudu, kita nggak boleh mempraktekkan mengusap muzah atau khuffain, ya. Baik. Walau qailun bil jam'ina. Yang tadi saya bilang nggak boleh kalau kita bilang lil jam'i, gabungin aja dah. Ya. Ngusap khuf juga, dibasuh juga, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, tuh enggak boleh. Bil jam'i bainahuma
Fayaglibul ghusl li'annahu al-aslu wa fi jawazil bashi 'alal mukhrik qaulani. Karena yang menjadi asal hukumnya adalah apa? Kita membasuh dengan air, ya, bukan kita mengusap khuffainnya, ya. Kalau memang kita dianjurkan yang awalnya adalah mengusap khuffain, bolehlah kita praktekkan hukumnya itu. Tapi karena lantaran yang awal atau dasar perintahnya adalah waqsilu arjulakum ilal apa tuh? Ya, basuhlah atau cucilah kaki kamu sampai apa? 2 mata kaki. Ya, tuh nggak boleh kita gabungin dua-duanya, kita basuh juga, kita usap juga tuh, ya nggak boleh. Wa fi jawazil mashi 'alal khuffainil mukhrik qaulani. Nah, nih dibolehkannya mengusap khuf, ya, itu kondisi khuf yang dalam keadaan al-mukhrik. Apa itu al-mukhrik? Bolong. Ya, kita punya sepatu atau khuf, tapi itu sepatu kita apa? Bolong, ya. Kata Imam Syafi'i itu boleh hukumnya, ya. Ada 2 pendapat kata Imam Syafi'i, ya. Al-qadim, ya. Pendapat yang pertama adalah pendapat qaul atau Imam Syafi'i al-qadim, ya. Sekali lagi saya katakan Imam Syafi'i itu punya 2 pendapat. Ada qaulun qadimun wa qaulun jadidun. Ya, qaul qadim, pendapat qadim atau pendapat yang lama adalah saat, ya, Imam Syafi'i berada di negeri Irak ketika itu. Ya, jadi pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i saat beliau masih berada di negara Irak itu namanya pendapatnya qadim, pendapat lama. Ya. Nah, ketika Imam Syafi'i berpindah, ya, ke negara Mesir, ya, yang beliau di situ dimakamkan, ya, itu pendapatnya berubah menjadi pendapat yang jadid atau pendapat yang baru. Tuh. Nah, di sini menurut pendapat qadim yang lama, kata Imam Syafi'i tentang bolehnya kita mengusap khuf sementara khuf kita bolong, al-qadim mengatakan al-jawaz ma lam yatafahash. Ya, boleh dia itu mengusap khuf meskipun bolong, tapi bolongnya enggak berlebihan. Artinya robeknya itu enggak lebar. Ya, mungkin apa tuh, ya, sebesar titik apa atau apa tuh enggak masalah. Ya, tapi kalau ya tafahash gede sebesar tutup gelas ini contohnya, ya jangan, tetap enggak boleh. Ya, kalau hanya sekedar setitik jarum atau setitik apalah kata Imam Syafi'i itu boleh kita khuffain itu, ya. Kenapa enggak boleh? Li'annal masha rukhsatun. Ya, mengusap khuf itu adalah suatu rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Ya, keringanan yang diberikan. Tuh, ya. Wat takharruq yaghlibu fil asfar. Ya, nah yang namanya sobek tuh, ya, sobek itu biasa terjadi saat kita lagi pakai dalam apa? Perjalanan, ya Pak. Ada gak khuf atau sepatu kita pakai robek kita lagi taruh, ada gak? Sepatu habis kita cuci kita taruh di rak, tahu-tahu sobek, ada gak? Ada. Ya, biasanya itu sepatu tuh bisa jadi bolong, biasanya yang bolong apanya tuh khuf? Jempol. Ya, karena jempol ini gede-gede memang nakal itu, sering ngebolongin sepatu duluan tuh. Ya, tuh, ya. Nah, itu biasanya tuh sepatu suka bolong saat kita pakai dalam perjalanan. Ya, bil asfar wa hiya mahallun yata'azzarul islahu fihi ghaliban. Ya, karena saat kita dalam perjalanan Bapak sekalian, enggak mungkin dong kita betulin sepatu kita yang bolong itu. Ya, nggak mungkin. Makanya kata Imam Syafi'i pendapat yang qadim, kalau begitu bolehlah, silakan. Ya, ente usap sepatu kamu meskipun dalam keadaan bolong, tapi bolongnya itu ketika kamu dalam perjalanan. Ya, tapi kalau bolongnya kita tahu sudah sebelum kita pakai, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh.
bolongnya tadi satu dalam perjalanan dan bolongnya memang enggak lebar. Ya, yang enggak menyebabkan kaki kita nganga itu tuh kan enggak begitu tuh. Ya, nah kalau itu jelas tidak direkomendasikan atau tidak dibolehkan untuk kita apa? Mengusap khuffain. Ya, betul. Falau mana'anal mas la dhaqa babur rukhsah. Ya, seandainya kita dalam perjalanan ya, itu kita kan ada keringanan ya. Kita pengen ambil tuh keringanan atau rukhsah itu, tapi lantaran sepatu kita sobek ya, sobeknya dikit. Kalau kita enggak dibolehin juga, berarti di situ akan menjadikan apa? Dhaqa babur rukhsah, semakin menyempitkan makna atau arti sebuah atau suatu keringanan yang diberikan. Nanti orang bakal apa? Berpikiran, mana katanya rukhsah, bolong aja enggak boleh. Nah, itu. Lihat Pak, jeniusnya Imam Syafi'i. Ya, sampai sedemikian rupa tuh Imam Syafi'i berpikirnya itu. Ya. Kalau enggak boleh, ya, sedang dalam perjalanan sedangkan ada suatu rukhsah, ya, nanti orang akan ngira dah la dhaqa babur rukhsah, berarti akan apa? Menyebabkan arti dari sebuah keringanan itu menjadi sempit, ya. Karena Nabi katakan ad-dinu yusr. Ya, agama itu adalah suatu apa? Keringanan. Agama tidak ada yang apa? Menyulitkan. Ya, itu. Wal azhar annahu la yajuzu. Tapi al-azhar, pendapat yang kedua dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan juga la yajuzu. Tetap kalau tuh udah bolong, mau kecil kek apalagi gede, enggak boleh kita praktekkan untuk kita usap sebagai masful hub atau mengusap muzab, ya, itu. Lima kulna, ya, sebagaimana yang kami katakan, kata ulama-ulama termasuk pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Taqiyuddin, dia mengatakan tidak boleh, ya, meskipun bolongnya sedikit tuh, ya. Li'anna ma zahara yajibu ghuslahu. Ya, karena yang nampak, ya, atau yang kelihatan itu yang wajib diapain? Wajibnya dibasuh, bukan diusap. Ya, kalau bukan sekedar diusap doang, ya, sementara ada yang kelihatan dikit itu bukan wajib diusap, tapi wajib dibasuh. Ya, tuh, paham Pak ya? Ya, jadi kita pakai pendapat yang mana nih? Dua-duanya boleh. Ya, selama ada pendapat yang membolehkan, kita bolehlah yang mana aja. Tapi kalau ada yang lebih kuat yang kita apain? Kita ambil. Yang mana yang kuat? Yang Al-Azhar yang mengatakan annahu la yajuz, tidak boleh mengusap khuffain apabila sepatu atau yang kita pakai itu dalam kondisi bolong, baik itu kecil apalagi besar. Ya, itu. Ya, walau taharraqatiz zahara awil batana wallahu a'lam wa a'lam. Ya, dikira sedikit yang kita pelajari, mudah-mudahan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita, ya, kita bisa amalin. Setelah kita amalin, kemudian kita apain? Kita ajarin kepada orang yang belum tahu, ya, sehingga itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau bertanya.